Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta klik tombol subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5A TPB 30. Di sini kami akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada aplikasi jarum suntik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridho Fadilah, NIM 120360046, Prodi Teknik Material. Kemudian di sebelah kiri saya, Nama saya Brian Samuel Baban dari Prodi Teknik Geofisika dengan NIM 1201200083. kemudian di samping kanan saya, Wulan Destiana, nomor induk mahasiswa 120120085 Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hairian, NIM 126120084 dari Prodi Teknik Geofisika. nah kemudian satu lagi teman kita. Halo, perkenalkan nama saya Nawi Marania Marisa dengan NIM 120120081 dari TPB 30 kelompok RBL 5A. Baik, langsung saja kita ke bagian yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Brian Nababan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hukum-hukum apa saja yang terjadi dalam jarum suntik ini. Tadi kan sudah dikatakan kalau kita itu akan berpatok pada hukum Bernoulli. Tapi sebenarnya di jarum suntik ini terdapat dua hukum lainnya. Yang pertama itu ada hukum Boyle. Nah, di mana nih kalau kita lihat jarumnya, hukum Boyle ini, jika kita dalam keadaan seperti ini, tekanan di dalam tabung ini dan tekanan di sekitarnya itu sama, makanya dia tidak berubah. Sedangkan kalau kita lihat, kalau kita tekan sampai ke dalam, gimana? Nah, itu tuh tekanan di bagian dalamnya itu lebih kecil dan yang di luar itu lebih besar, jadi cairannya keluar. Sedangkan untuk jika kita tarik ke dalam, nah di tekanan di dalam sini itu lebih besar dibandingkan dengan lingkungannya, makanya airnya bisa masuk ke dalam. Nah, itu kenapa adanya hukum Boyle di dalam jarum suntik ini. Kemudian ada hukum Pascal, di mana kalau gaya yang di sini dengan di ujung jarum suntik ini tuh berbeda. Karena kalau jika di dalam sini tuh luas penampangnya lebih besar. Kita tahu kan kalau luas penampangnya lebih besar, kecepatannya itu lebih lambat. Kalau di luas penampangnya lebih kecil, dia akan lebih cepat. Jika kita lihat dalam keadaan seperti di samping ini, nah itu tuh airnya kan keluar. Jika kita masukkan, tekan seperti biasa, tapi ini akan mancur lebih cepat dibandingkan yang di dalam. Kemudian satu lagi ada hukum yang namanya hukum kontinuitas, di mana itu berhubungan dengan hukum Bernoulli. Nah, kalau sebelumnya itu hukum Pascal itu ngomongin tekanan juga, ya kalau di sini lebih itu. Tapi kalau di dalam hukum kontinuitas dia ngomongin kecepatan, di mana kalau kita lihat di luas penampang sebelah sini tuh kan lebih kecil, sedangkan yang di sini lebih besar. Nah, nanti tuh ada rumus yang ngejelasin keadaan di sebelah sini dan keadaan di sebelahnya. Dimana ada hukum kalau kontinuitas itu cairan zat yang sebelum dimasukin dan sesudah dimasukin itu harus bernilai sama kecepatannya. Itu saja penjelasan dari saya. Nah, akan dilanjutkan oleh teman saya, Rido. Nah, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Brian. Yang pertama itu di bagian jarum suntik itu terbagi menjadi 4 bagian, yakni luas penampang pertama di dalam kita misalkan di dalam tabung jarum suntik, kemudian luas penampang yang kedua di jarum suntiknya, kemudian ada kecepatan di dalam luas penampang yang pertama, lalu ada kecepatan di jarum luas penampang yang kedua. Nah, kita misalkan di sini jarum suntik ini memiliki luas penampang yang pertama yakni 2 cm. Nah, kemudian di luas penampang yang kedua yakni 0,1 cm. Nah, kecepatan yang kita misalkan di luas penampang yang pertama yakni 2 meter per second. Nah, kemudian kecepatan yang terjadi di luas penampang yang kedua yakni akan jauh lebih cepat dari kecepatan awalnya yang tadinya 5 meter per second jadi 40 meter per second. Nah, kemudian seperti rumus yang telah dijabarkan di samping ini. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Wulan Destiana.
akan menjelaskan bagian-bagian dari alat suntik ini. Ya, yang pertama yaitu di bagian ini namanya plunger. Kemudian ini ada tabung. Tabung ini bernama barrel. Kemudian di alat suntik yang biasa digunakan di rumah sakit itu biasanya ada calibration mark atau tanda angka yang di bagian barrel ini. Kemudian ada jarum suntik, ada cap untuk menutup, kemudian ada adaptor. Cara menggunakan alat suntik ini, yang pertama kalian siapkan terlebih dahulu sampel yang akan kalian gunakan. Kemudian kalian tarik atau kalian masukkan jarum ini ke dalam sampel yang akan kalian gunakan. Kemudian kalian tarik yang plunger ini. Nanti sampel yang kalian gunakan akan tertarik masuk ke dalam tabung barrel. Kenapa bisa tertarik? Karena adanya hukum-hukum yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk mengeluarkan sampel dari tabung ini, kalian dorong plunger ini keluar, kemudian air yang di dalam tabung ini akan keluar melalui jarum. Cukup untuk penggunaan dan bagian-bagian alat. Lanjut ke Lutfi Khairia. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lutfi Khairia. Di sini saya akan menjelaskan manfaat alat suntikan dan contoh pengaplikasiannya secara nyata. Manfaat alat suntikan. Yang pertama, banyak kita ketahui bahwa sebuah printer membutuhkan alat suntikan sebagai alat untuk memasukkan cairan tinta ke dalam cartridge yang terletak di dalam printer. Yang kedua, alat suntikan juga bermanfaat untuk mengambil sampel zat cair dari tubuh. Yang ketiga, alat suntikan juga bermanfaat untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh. Untuk pengaplikasian alat suntikan secara nyata. Yang pertama, di rumah sakit banyak kita temui alat suntikan yang berfungsi untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh serta untuk mengambil sampel darah. Yang kedua, alat printer juga membutuhkan alat suntikan untuk memasukkan cairan tinta ke dalam cartridge yang terletak di dalam printer. Yang ketiga, alat suntikan pada injeksi motor. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan jarum suntik. Jarum suntik digunakan dalam bidang kesehatan, yaitu dalam melakukan injeksi berbentuk cairan ke dalam tubuh manusia. Semakin berkembangnya zaman, jarum suntik memiliki perkembangan dan juga jarum suntik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jarum suntik yaitu memiliki diameter seperti benang dan dengan ujung yang tajam membuat proses injeksi pada jarum suntik dilakukan tanpa rasa sakit. Lalu, seiring dengan perkembangan teknologi, jarum suntik memiliki perkembangan baru yaitu dengan alat microneedles dan transdermal patch yang dapat mengikis penahan jarum suntik plastik sekali pakai yang menyangkut jumlah mikroliter dari injeksi. Kelemahan jarum suntik adalah jumlah pemakaian yang terbatas atau digunakan sekali pakai. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan dapat diterapkan ilmunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.